nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Boleh lambaikan tangannya bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saya undang berdiri. Kita akan berdoa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar yang kami terima. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Kalau malam hari ini kami ada sama sebagaimana kami ada Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Bukan kuat dan gagahnya kami kalau kami berdiri di tempat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami senantiasa memerlukan Engkau Tuhan. Dalam setiap nafas hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Kami tak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami perlukan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa memenuhi tempat ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa Tuhan korban syukur kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Membawa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, jemaat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau ada di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah ya Bapa. Sembunyikan kami ini anak-anak-Mu yang serba kekurangan ini. Biar Engkau saja Tuhan, biar kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Biarlah Kau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inarabashik, inarararabashik, kita akan narabashik. Inarabashik, inarararabashik, kita akan narabashik, Yesus. Korabashik, inarararabashik, Yesus Tuhan. Inarararabashik, inarararabashik, Yesus. Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau ya Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sembah Kau ya Bapa.
Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semusim telah berlalu, tapi kasih-Mu tak pernah berlalu daripada kami Tuhan. Kasih-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau luar biasa mengasihi kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim telah berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyanyikan pujian itu lebih lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Renungkanlah kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup. Renungkanlah segala pengorbanan yang besar. Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik. Renungkan kasih-Mu, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tak ada kasih melebihi kasih-Nya. Thank you Lord, thank you. Lebih lagi, lebih dalam lagi nyanyikan pujian ini, segenap hatimu bersyukur. Yes Tuhan, inilah syukur kami Tuhan. Kebaikan-Mu begitu hak luar biasa. Thank you Jesus. Dari Yes Tuhan, cakrawala, terima kasih tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan
ku agungkan, Kau layak disembah. Punyani hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Punyani hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Punyani hosana bagi mujizat Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Mari semangat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Yesus yang tak pernah gagal. Amin. Dia Yesus Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Nya. Amin. Haleluya. Jamin firman-Nya, Raja segala raja, kekuatanku merisaiku dan turun batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tiba saatnya Tuhan. Kami memberikan semua yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami belajar memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami tabur malam hari ini dapat kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gunung batuku, persembahan boleh dijalankan. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, kandung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kini saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti wanita yang mengurapi Engkau Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Biar kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
janjimu Kami mau tetap setia sampai kepada ku Kami mau terus dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah pernyataan kami Tuhan. Ku mau tetap setia melayanimu seumur hidup kami sampai ku dapati mahkota yang telah Kau janjikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan malam ini boleh menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga benar-benar firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar dari Tuhan, bukan dari pikiran kami, tapi Roh-Mu yang kudus yang berdaulat penuh atas kami, meneguhkan kebenaran firman-Mu, sehingga pulang dari tempat ini benar-benar kami menerima sesuatu yang baru Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, bakar dengan tembok berapi-Mu. Tidak kami izinkan kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa menolak firman Allah, bahkan kuasa yang akan mencuri menjara firman Allah. Kami menyatukan hati demi nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini, hai iblis, keluar dari hati pikiran kami. Roh Kudus berdaulat atas kami penuhnya, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, terima kasih tim PAW yang luar biasa yang sangat memberkati kami semuanya. Ya. Ini ada teman sahabat saya ya, dua ya. Pak Sony ini teman ya, dulu masih anak-anak masih kecil ya, bersama-sama di Wage ya, di salah satu gereja di Wage bersama-sama beliaunya, itu ya. Om Johnson, selamat malam, ya, berkati ya. Ini juga teman, juga dulu pada waktu kami merintis pelayanan Johnson itu ada ya. Makasih, Tuhan berkati ya. Terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini, di mana malam ini saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, diambil di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Iya.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di mana? Seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tema yang diberikan kepada saya yaitu ada kuasa jika Roh Kudus turun di atas kamu. Amin. Siapa yang ingin malam ini diperlengkapi Tuhan? Pada waktu saudara berdoa untuk orang yang sakit, tambah sakit teman apa enggak? Sembuh. Amin. Ya. Pada waktu saudara menumpangkan tangan atas orang yang lumpuh, orang lumpuh bisa berjalan. Pada waktu saudara mendoakan orang yang terikat kuasa gelapan dilepas, bisa enggak kira-kira? Bisa? Kok masih 2 orang? Enggak percaya yang lainnya. Bisa? Lah, sebelum kita akan belajar tema ini, terlebih dulu kita akan belajar apa sih janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan pelajari terlebih dulu supaya saudara mengerti, memahami ayat tersebut. Mau? Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Tadi tak tambahi ayat yang 9 dulu. Nanti baru ini. Yang 9 itu tadi 8, 9-nya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Setelah firman Tuhan sampaikan seperti itu, ternyata ada tambahan dikatakan sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, murid-muridnya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi kita akan belajar sebelum Yesus naik ke surga, apa sih yang dia janjikan, apa sih yang pernah dia nyatakan. Sebelum kita akan belajar ayat tersebut, ya, supaya benar-benar kita malam ini benar dilengkapi oleh apa yang janjikan Tuhan itu. Yang pertama, ya, Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Janjinya apa sih pada murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat 10-11. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan tetapi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya dia naik ke surga. Ya. Kembali ke atas 10-nya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba. Bahasa Jawa ini lebih enak apa? Tiba-tiba. Mak berduduk ana sing ngomong, penduduk. Apa lagi ada tiba-tiba. Ujuk-ujuk, ana sing mak berduduk, dunuk, ujuk-ujuk. Iya. Lek artinya bahasa Inggris gak ono loh ya. Iya. Mak berduduk ya. Ya. Jelas yang pertama apa sih? Janji Tuhan pada muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama ia berjanji bahwa ia akan datang kembali. Yang pertama dulu.
Ya, dia mau datang kembali nantinya menjemput kita. Amin. Saya nggak menerangkan ini. Kita lanjut. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 23. Janji Tuhan apa sih? Belum Tuhan Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, mari kita baca bersama-sama. 2 dan 3. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, apa janji Tuhan? Sebelum dia naik ke surga, dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi siapa? Bagi kita semua. Amin. Ya, aku pergi ke situ, aku menyiapkan tempat kepadamu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, banyak rumah. Dia pergi situ menyiapkan tempat bagi kita supaya dimanapun Yesus ada, kita juga ada. Perhatikan yang kedua. Nanti tak tanyai lo ya. Besok ikut ujian ya. Saya sing nilai ya. Yang ketiga apa sih? Ayo kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Yohanes 14 ayat 18. Ya. Janji yang selanjutnya. Yohanes 14 ayat 18. Ya, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang selanjutnya yang 3, bahwa Yesus pergi ke Bapa di surga, itu bukan perpisahan. Ya. Bukan perpisahan. Ya, kita dengan Tuhan. Tapi kita ketemu lagi ya, suatu saat pasti kita akan ketemu lagi. Amin. Itu bukan perpisahan untuk selama-lamanya, tapi itu bentuk di mana bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Amin. Menunjukkan bahwa Yesus mengasihi kita dan dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Amin. Kalau ditinggalkan orang tua kita, ya otomatis kan kita akan jadi yatim piatu. Tapi Yesus tidak, menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, janjinya. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 16-17. Ya. Yohanes 14 ayat 16-17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Ya, dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Janjinya apa? Dia menyertai kita. Amin. Ya, menyertai kita. Jelas. Ya. Terus apa? Dan dia tinggal di dalam kamu. Siapa yang tinggal di dalam kita? Roh Kudus. Amin. Ya, jelas. Janji yang keempat, penyertaan Tuhan ya atas kita. Dan dia akan memberikan seorang penolong yang diam di dalam kita
supaya kita menjadi saksinya. Kembali tadi ya, Kisah Rasul 1:8 nanti ya. Saya tunjukkan dulu. Di dalam Kisah 1 Korintus 6 ayat 19-20 kita baca sama-sama bahwa di dalam diri kita semenjak Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal, maka semenjak itulah kita itu bukan milik kita, tapi kita milik Yesus. Amin. Dan kita dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat berapa tadi? 19-20. 2, 3, 19 dulu. 19. Ya. Atau tidak tahukah kamu, ayo baca sama-sama, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan hanya kamu bukan milik, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Semenjak Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal, darah yang kudus, darah yang tidak cacat celah, darahnya sendiri untuk menebus dosa kita, ya, sehingga kita menjadi milik Yesus. Milik siapa? Milik Yesus. Aku katakan, aku milik Yesus, karena aku sudah ditebus darah Yesus. Amin. Supaya tubuhku dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, supaya Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam diriku. Amin. Selanjutnya yang 20 tadi tetap 1 Korintus 6 ayat 20-nya 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, saya tunjukkan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kita baca bahwa kita ini menjadi bait Allah. Ayo kita baca sama-sama, bait Roh Kudus. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berhenti dulu. Tidak tahukah kamu, ya, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berhenti dulu. Kamu diganti nama kita, ya, yang keras. Kamu diganti nama kita. 2, 3. Tidak tahukah Edi bahwa Edi adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam Edi? Ada enggak ngomong? Tak suruh ulang ya. Ya. Terus selanjutnya 17. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah atau bait Roh Kudus tadi adalah kudus, dan bait Allah itu adalah atau Edi. Amin. Sudah ya. Berarti saudara, tadi firman Tuhan Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal turun di atas kamu. Ulangi. 1 Korintus 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terima kuasa, ya toh? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke atas bumi. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal di turun atas kita. Padahal kita tahu hari ini sudah jelas bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Amin. Siapa yang percaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Saya lihat semua, belum semua. Siapa yang percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita? Angkat tangan. Ya, yang enggak percaya. Ya.
yakini, amin, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita masing-masing. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka engkau akan menerima kuasa. Amin. Kuasa itu sudah berikan kepada kita. Markus 16. Ayo coba kita baca. Ayatnya berapa itu ya? Markus 16. 17, 18 ya. Ya. Kita baca bersama-sama. Saya nanti tak kasih contoh orang-orang pribadi siapa. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang siapa? Percaya. Siapa yang percaya? Kita. Amin. Ya. Orang percaya. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita percaya Roh Kudus dalam kita, maka dikatakan kalau kita percaya, terus mereka akan mengusir setan-setan. Loh, belum. Loh 17, jangan ajak pulang paling. Iya, ulangi, kita ulangi depan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nama siapa? Yesus. Jangan namanya Bu Evi, enggak mandi. Dalam nama Evi, melek ini, dipilih kita. Tapi dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Yesus, maka akan lari keluar. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang siapa? Sakit dan orang itu akan sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bahwa Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Amin. Ya. Yang pertama, yakini Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Yang kedua, saudara harus percaya. Kuasa itu sudah ada di dalam diri saudara. Pada waktu saudara kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang terikat kuasa gelapan, jangan manggil Bu Evi, doakan sendiri. Amin. Doakan. Ya, ini benar-benar pelajaran dari Tuhan untuk murid-muridnya, kita sebagai murid-muridnya. Ya, saya tak minum dulu. Kita akan belajar salah satu pribadi. Ya, salah satu pribadi. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Yaitu Paulus. Ya. Paulus setelah itu namanya siapa? Paulus. Sebelum Paulus namanya Saulus. Amin. Kita baca sama supaya kita mengerti, memahami pribadi ini tuh yang orangnya berdosa, ya, jahat di mata Tuhan, ya. Benci dengan orang-orang yang percaya sama Yesus. Kita baca sama-sama. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, tujuannya apa? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Terus dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bentar dulu, berhenti dulu. Kembali ke ayat tadi yang pertama. Ya.
kita tahu bagaimana Saulus. Ya, bahkan Saulus ini menyetujui kalau Stefanus itu dirajam, dibunuh. Ya. Karena Saulus itu punya pengaruh yang besar. Ya, orang-orang pengikut Yahudi. Ya. Pengaruh begitu besar. Ya. Bahkan saya sangat jahat sekali menyeret orang-orang yang percaya sama Yesus. Ya, tak segan-segan membunuhnya. Kalau mereka mendapati orang yang masih percaya sama Yesus, ya, dikatakan jelas, ya, bahwa dia yang kedua, dia membawa surat. Kalau menjumpai laki-laki atau perempuan yang dia percaya ke Yesus, maka dia seret, ya, dianiaya, masuk ke penjara, ya. Tapi kita lihat lanjutnya. Yuk, 2, 3. Ya, ini sudah. Ya, kita baca bersama-sama. Tadi ada cahaya memancar, ya, kepada Saulus waktu dia perjalanan ingin mencari orang mau dibinasakan, mau diseret, dianiaya, diadili, tapi dia ternyata ada sinar memancar dari atas. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Murid-murid Yesus, orang yang percaya sama Yesus disakiti. Karena kita adalah murid Yesus. Ternyata yang disakiti apa? Yesus. Ya, kalau ada orang-orang benci kepada kita, biarin. Kalau memusuhi kita, biarin. Karena apa? Yang dimusuhi adalah Tuhan kita. Amin. Kita lihat ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Terus kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Terus Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Yuk, 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Setelah kena sinar tadi, ya, dari Tuhan, maka dia nggak bisa melihat, matanya buta. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Berhenti dulu. Dia tahu, ya, cahaya yang menyinari dia bukan cahaya biasa, cahaya dari Tuhan, membuat dia buta, nggak bisa melihat. Ya, bahkan dia komitmen. Lihat apa? 3 hari 3 malam, ya. 3 hari 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Dia komitmen, aku nggak mau makan, nggak mau minum. Karena menyadari bahwa Tuhan tadi bicara secara pribadi dengan dia, berjumpa dengan Tuhan, ya. Akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita lihat ayat 10, ya. Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama apa? Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, apa? Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Penglihatan apa? Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, carilah dia. Rumah siapa? Di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Terus,
Ya, tadi ayat berapa? Ya, berdoa. Yuk selanjutnya. Dan dalam suatu penglihatan dan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan. Ini dalam penglihatan, ya, tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Disuruh pergi ke Tarsus tadi, ya, supaya jumpai Saulus tadi. Ayat 17 langsung 2-3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas siapa? Saulus, seperti yang pernyataannya, penglihatannya. Disuruh menumpangkan tangan kepada Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, terus supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ya. Itu setelah Ananias menumpangkan tangan tadi, akhirnya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Kita akan lihat penuh dengan Roh Kudus dan ada suatu yang lainnya. Ayat 18-nya. Itu panggil tangan penuh Roh Kudus. Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sesuatu yang gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya, ini pada waktu Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus bisa melihat ada sesuatu yang tadi gugur di matanya. Pada saat itulah ya itu melihat, tapi di dalam diri mata rohnya Saulus terbuka, yang selama ini matanya hanya ingin hidup dalam dosa, ingin menganiaya anak-anak Tuhan, mencari, menyeret, membinasakan. Tapi setelah berjumpa kepada Tuhan, mata rohnya terbuka, sehingga dia tidak melihat, tidak ingin melakukan seperti itu. Akhirnya dia berubah total. Amin. Amin. Saulus berubah total. Ya. Dia pandangannya fokus kepada Yesus. Ya. Akhirnya dia memutuskan dibaptis. Dan dia penuh dengan Roh Kudus setelah ditumpangi tangan sama Ananias. Ya. Ada sesuatu yang lepas dari matanya. Yang kedua, ya, setelah ditumpangi tangan tadi penuh Roh Kudus, ayat 28. Ya, ini tanda kalau kita di dalam diri kita ada Roh Kudus, itu ada hal-hal yang harus berubah. Amin. Pandangan kita harus berubah. Ya. Terus kita harus penuh kalau kita penuh Roh Kudus tadi, yang selanjutnya di samping ada sesuatu yang terlepas dalam mata kita, hidup yang dulu hidup dalam dosa, ya, harus hidup di dalam kekudusan karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Yang selanjutnya ayat 28, baca 23. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Selanjutnya tandanya apa? Kalau orang itu ada dalam dirinya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, maka dia punya keberanian untuk bersaksi, punya keberanian untuk menyampaikan Injil. Amin. Tidak ada takut lagi. Punya keberanian mendoakan orang yang
sakit, punya keberanian mendoakan orang yang terikat kuasa gelapan, punya keberanian mendoakan orang-orang yang mungkin ada masalah yang perlu dihitung doa. Ada keberanian, amin. Enggak usah nunggu ibu gembala, amin. Kalau ada kesempatan lakukan, ya yakini lakukan, amin. Saudara juga akan mengalami kuasa itu menyertai kita, ya. Selanjutnya ayat 31. Ya. Ayat 31. Setelah beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, dia akan bersaksi menjadi terang dimanapun dia berada, dalam keadaan damai. Ya, tempat di mana Paulus memberitakan firman Tuhan ngalami damai. Terus jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terus jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi jemaat di mana Saulus tadi melayani, ya, mereka dibangun imannya oleh pengajaran Saulus, dan akhirnya tambah berkembang. Amin. Ini kita lihat bagaimana Saulus namanya diganti Paulus. Akhirnya semenjak itu Tuhan pakai luar biasa. Yang dulu mereka hidupnya penuh dengan dosa, dia selalu menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi semenjak dia berjumpa dengan Tuhan, semenjak dia didoakan oleh Ananias, semenjak dia komitmen dan dibaptis, maka ada perubahan. Untuk itu, ya, akhirnya kita lihat, ya, ayo kita baca Kisah Rasul 19 ayat 11-12. Ya. Kisah Rasul 19 ayat 11-12 ini, ya, Tuhan pakai luar biasa. Yuk, 2-3. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berhenti. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Sapu tangannya aja, ya, ditaruh orang sakit. Amin. Bu Evi punya sapu tangan? Tak tes, nanti Pak Jongson tak lempar sapu tangan nih, ya. Ya, ini kuasanya menyertai. Ya, mulai tadi dia bertumpah dengan Tuhan dan didoakan tumbangin tangan. Ada perubahan, ya. Bahkan Petrus pun juga sama, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bahkan kalau orang berjalan itu ada bayangan. Bayangannya Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Ya, kenapa? Dipakai Tuhan luar biasa. Malam ini saya kepingin semua di tempat ini diperlengkapi. Amin. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, saudara yakin bahwa di dalam diri saya, di dalam diri saudara semua ada Roh Kudus. Kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka hidup kita harus kudus. Ya. Terus tadi kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, ya, tanda-tanda orang percaya. Jadi kita harus percaya, ya, bahwa kita disertai Tuhan. Ya kan, di dalam diri kita ada Roh Kudus dan kita percaya kuasa Tuhan diberikan kepada kita semua. Amin. Saya dulu sering didoakan banyak hamba Tuhan. Saya dulu caranya diurapi hamba Tuhan.
Dari hamba Tuhan biasa sampai hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Ya. Pada waktu ada kesempatan saya ada sampaikan bagi saudara yang ingin diurapi supaya engkau penuh Roh Kudus, supaya engkau dipakai Tuhan. Silakan maju. Saya enggak malu-malu. Ya. Pada waktu saya di Jakarta, ya 12.000 hamba Tuhan kumpul. Ya. Se-Asia Tenggara, ya 40 negara kumpul. Di situ sampaikan, didoakan, diurapi, saya maju. Bantu antri panjang nggak peduli. Sepenting apa yang urapan yang pernah ditaruh hamba itu, saya mau Tuhan. Akhirnya benar, saya diurapi, saya ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya menangis. Saya juga pernah didoakan juga hamba Tuhan lain-lainnya. Ya. Saya siap pakai. Ya. Akhirnya hari-hari ini Tuhan kuasa yang dijanjikan itu menyertai saya. Amin. Hari-hari ini saya ditemukan ya keluarga-keluarga yang bermasalah. Ya, orang-orang di luar kita. Ya. Orang yang terikat kuasa gelapan, orang yang punya ilmu, berguru bertahun-tahun, punya ilmu kebal, punya ilmu bisa jurus orang, semuanya tumbang. Amin. Dapatkan ilmu itu sulit sekali orang di luar kita. Tapi setelah kami beritakan firman Tuhan, ya semua apa yang dia punya miliki rontok oleh dalam nama Yesus. Amin. Itu akan terjadi atas saudara. Mau hari ini? Ya, hari ini tadi saya dari rumah, saya tergerak hati untuk doakan satu persatu. Saya mohon izin supaya tempat ini benar-benar Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini, Tuhan kan pakai secara luar biasa, supranatural. Amin. Ya, mungkin ada sesuatu yang menghalangi. Ya, seperti Paulus tadi pada waktu ditumpangkan tangan tadi oleh Ananias, ada sesuatu yang menutupi dia, selaput yang terbuka. Akhirnya dia terbuka, mata rohnya terbuka, sesuatu terbuka. Saya tunjukkan. Kita buka di dalam 1 Samuel ayat terakhir. Iya. 1 Samuel 16 ayat 13. Daud pun juga dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mau diurapi oleh Samuel. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu setelah diurapi dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Daud merendahkan dirinya, disuruh Samuel datang, diurapi, dia enggak protes. Kita tahu bagaimana Daud itu disepelekno, enggak digubris sama saudaranya. Bahkan orang tuanya itu sampai lupa, punya anaknya suruh maju satu persatu, ya mau diurapi Samuel, sampai habis kok Tuhan ngomong bukan, semua bukan. Padahal badannya tinggi besar, cocok jadi prajurit, cocok jadi calon raja. Enggak ada yang enggak ada yang dipilih, tapi Daud yang sederhana, ya masih bahasa Surabaya masih kinyis-kinyis, ya masih remaja. Dia gembalakan kambing dombanya 2-3 ekor saja, dipandang sebelah mata oleh bapaknya, mungkin saudaranya, tapi justru dipilih Tuhan. Amin. Dipanggil
masih ada, Samuel tanya, Nabi Samuel, masih ada satu yang sedang membalakan domba. Panggil dia. Disitulah Tuhan bicara. Ini yang aku pilih. Pandangan mata manusia melihat gagah perkasa, tapi Tuhan lihat kedalaman hati. Amin. Malam ini ayo belajar seperti Daud, mau merendahkan diri supaya engkau diperlengkapi. Amin. Saya hanya sebagai alatnya. Pada waktu saya menumpangkan tangan mengurapi Bapak Ibu, ya yakini tangan Tuhan sendiri mengurapi, seperti tangan Tuhan sendiri mengurapi Daud. Semenjak itu roh Tuhan berdaulat pada Daud dan seterusnya. Hari ini juga akan dialami saudara. Saya juga dulu sama. Saya kalau menceritakan hal masalah, mendoakan orang, kelepasan dan sebagainya, banyak saudara. Ya, Tuhan pakai. Pada waktu saya di penjara, ya ada 2 kejadian. Yang di Rutan Medaeng itu ada anak narkoba itu di tingkat 3, rumahnya digerebek polisi. Loh, dia mencolot dari tingkat 3 jatuh, tebuk, retak sini pecah. Akhirnya kakinya ini di dianu itu loh, ya hip ya. Dia belum dianu, masih dipakai itu, ya. Terus pakai jagrak begini, benar ini terjadi. Pakai jagrak begini, ya. Ya, saya masuk, mata saya melihat. Kasihani Tuhan, wis di penjara, kok gak iso melaku. Sakno tangan naik. Bayang no, ini dua, ya. Tuhan sakno. Pada waktu itu hamba Tuhan yang saya suruh untuk khotbah, ternyata kok atalkol. Saya datang kepada dia, saya ngomong, Bapak, ya, saya ngomong, Bapak percayakah Yesus yang ku sembah kuasanya luar biasa? Percaya Pak. Kalau engkau percaya, maka akan terjadi seperti iman. Seperti seorang perempuan, dia punya iman, asal aku datang kepada Tuhan, asal aku jamah jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Pendarahan 12 tahun. Kalau engkau percaya saat ini, maka Tuhan menyembuhkan engkau. Pada saat itulah akhirnya saya pegang dalam nama Yesus kaki yang retak, ya, disempurnakan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, tadi kan pakai begini. Coba lepas. Kalau engkau percaya, maka engkau akan bisa berjalan. Benar. Waktu itu dilepas, langsung bisa jalan, Bapak Ibu. Tongkatnya di bawah, tepuk tangan lo Tuhan kita, men. Benar. Tongkatnya di bawah sampai lari. Ya. Ku menang sampai gini-gini. Ya. Saya sampai ditinggal lari sana lari sini, sembuh. Di Sidoarjo sama. Ya. Ada seorang anak masuk penjara juga ngomong bahwa dia pengen didoakan. Kamu pengen tak doakan apa? Kamu katanya baru masuk. Iya Pak, doakan. Sebelum saya tanya, benarkah Yesus yang kita sembah? Ngomong begini sebelumnya, Pak, Tuhan Yesus benar mengasihi kita, mengasihi. Kenapa kok mengasihi saya, mengasihi kita? Ya, dia nggak percaya. Kenapa? Buktinya saya sudah berdoa Pak, supaya saya nggak masuk penjara. Buktinya saya masuk penjara. Tuh, tahu saya marah. Kamu ya melakukan perbuatan dosa, kok nyalano Tuhan? Ya, itu salah kok. Sebenarnya harus kau bertobat di sini. Ya, kamu harus minta ampun. Kamu harus berdoa di sini, bertobat. Ya saatnya kamu bertobat. Kedua, benar tak Tuhan Yesus yang kita sembah itu berkuasa? Karena apa?
Karena dia kasusnya apa? Kasusnya dia mencuri bisa masuk ke rekening perusahaan-perusahaan besar. Dia punya teman hacker, bisa masuk, bisa ngambil. Ya, ini kurang ajar, saya tawari. Pak Edi kalau mau, saya dikasih rekening ya. Enggak, bener. Nanti tak ambil dari perusahaan-perusahaan ini 5 juta, gak kelihatan perusahaan gede-gede. Caramu ya apa? Hari Sabtu itu tak ambil, kan gak ada transaksi. Tak ambil Sabtu, ya Minggu. Baru Senin baru ketahuan. Tapi harus hilang. Tak banyak ngambilnya. Oh kurang ajar. Terus benar kuasa apa? Gregetan polisi itu. Ya. Oh akhirnya anak ini ditembak tayar begini. Akhirnya juga pakai jagrak. Ini diglok ini. Benar Tuhan Yesus berkuasa. Loh dia salah ditembak polisi kok ngomong Tuhan Yesus berkuasa. Kamu itu mencekno. Kamu sudah salah. Enggak bertobat tadi. Nyalana Tuhan masuk penjara karena Tuhan enggak ngasih aku. Kedua, kamu tanya mengenai kuasa Tuhan benar tak? Ya wes, tak doakan. Pak tak minta ampun dulu, terus akhirnya tak doakan. Setelah tak doakan, saya turun rutan Sidoarjo. Setelah saya turun pulang, ternyata apa? Anak rame di atas lampu. Pak Edi balik Pak Edi. Ternyata apa? Yang pakai congkat tadi bisa berjalan. Tepuk tangan Tuhan. Benar, ya. Yang penting saya ada kemauan, amin. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam diri saya. Saya percaya bahwa kuasa itu menyertai saya, maka sesuatu terjadi, amin. Menghadapi orang punya ilmu apapun jangan takut. Kuasa Tuhan menyertai kita, amin. Silakan main musik. Agak cepat nanti ya. Penuhiku dengan minyak hadiratmu. Kenapa Mas Sony? Penuh, silakan bangkit berdiri dengan ikut hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi. Penuhiku dengan hadiratmu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana kami sudah menyadari bahwa Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kami adalah milik Yesus. Bahwa setiap kami dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, supaya Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam diri kami. Kalau Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam diri kami, kalau kami percaya bahwa kuasa-Mu benar-benar Engkau akan melengkapi setiap kami. Tuhan, Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas. Saulus semenjak dia ditumpangi tangan oleh Ananias, dia berubah
dia mata terbuka, dia dipenuhi Roh Kudus, dan dia disertai Tuhan. Rohnya, Roh Kudus berdaulat atas penuh Saulus, sehingga engkau jadikan nama Paulus dipakai Tuhan luar biasa, sehingga lewat Paulus banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan dilengkapi dengan kuasa. Begitu pula saat ini Tuhan, sebelum kami akan mengurapi setiap kami Tuhan, ini waktu yang terbaik. Kami ingin Engkau menguduskan kami hamba-Mu Tuhan, menguduskan tangan kami. Biarlah pada waktu kami hamba-Mu numpangkan tangan setiap kami jurus tempat ini, benar-benar sesuatu yang tertutup terbuka, yang menutupi mata kami terbuka, sehingga benar-benar kami seperti Paulus, sesuatu terbuka, mata roh kami terbuka, telinga roh kami terbuka, mata hati roh kami terbuka, sehingga kami menjadi manusia yang baru. Dan mulai hari ini roh Tuhan berdaulat penuh atas kami. Kami menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, dan kuasa itu menyertai kami seperti Paulus. Kami ingin Tuhan, tempat ini benar-benar seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini semua dilengkapi, sehingga benar-benar akan terjadi penambahan jiwa-jiwa yang supranatural. Tuhan akan pakai kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Pada waktu kami menumpangkan tangan orang sakit sembuh, yang terikat kegelapan dilepaskan, yang lumpuh bisa berjalan. Mari Tuhan, urapi kami terlebih dulu sebelum kami mengurapi semua yang ada tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.